Pagi musim panas yang cerah, Bandara Internasional Rio de Janeiro hiruk-pikuk. Di tengah lautan penumpang yang terburu-buru, terlihat sosok yang sederhana. Seorang pria tua berpakaian lusuh dengan topi jerami yang usang di kepala. Namanya Joaquim Oliveira, seorang petani dari pedesaan Rio de Janeiro. Ia tak hanya membawa koper butut, tapi juga secarik berita yang akan mengubah nasibnya selamanya. Joaquim melangkah pelan menuju gerbang, memandangi sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah penerbangan pertamanya. Meski sedikit cemas, matanya yang coklat dan keriput berbinar penuh semangat. Tiba di counter check-in, ia menyerahkan boarding pass dengan tangan kasarnya. Tangan yang terlatih bekerja di ladang. Petugas konter, seorang gadis muda yang ramah, melihat kebingungan Joaquim. Tersenyum, "Selamat datang di kelas utama, Tuan Oliveira. Semoga perjalanannya menyenangkan." Ia mengembalikan boarding pass itu. Joaquim menggaruk kepala, gelisah. Kelas utama. "Nona, kau pasti salah. Aku hanya butuh kursi biasa." Petugas memeriksa kembali boarding pass, memastikan, "Tidak salah, Tuan. Ini memang kelas utama. Selamat menikmati." Meski masih bingung, Joaquim menuju ruang tunggu. Ia belum tahu perjalanan ini akan melampaui dugaannya. Sementara itu, di sisi lain terminal, seorang wanita glamor menarik perhatian. Helena Mendonça, sosialita Rio de Janeiro, melenggang bak di catwalk. Hak tingginya berdentang di lantai yang mengkilap. Helena bagai bumi dan langit dengan Joaquim. Joaquim sederhana dan rendah hati. Helena mewah dan angkuh. Matanya yang biru sedingin es menatap setiap orang yang lewat dengan acuh. Tiba di gerbang, staf bandara langsung memberi hormat. Ia hampir tak melirik mereka, sibuk dengan smartphone terbarunya. Saat itulah takdir memainkan peran. Joaquim dan Helena berdiri berdampingan dalam antrean kelas utama. Aroma pertanian Joaquim menusuk hidung Helena. Ia mengernyit jijik. Ya ampun, bau apa ini? Seperti ada yang bawa kandang kuda ke pesawat. Joaquim menoleh, bingung. "Nyonya, ada yang bisa dibantu?" Helena menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mencibir, "Ya, kau salah tempat, ekonomi di belakang." Joaquim menjawab sopan, "Tidak, Nyonya." Petugas bilang, "Saya kelas utama," sambil menunjukkan boarding pass-nya. Wajah Helena berubah menjadi campuran tak percaya dan jijik. "Ini keterlaluan. Bagaimana bisa orang sepertimu di kelas utama?" Tanpa menunggu jawaban, Helena menghampiri petugas. Suaranya yang tadinya merendahkan kini memerintah. "Saya ingin bicara dengan penanggung jawab, ada kesalahan." Petugas muda itu ketakutan, tergagap. "Baik, Nyonya. Saya panggilkan manajer." Di tengah keribunan itu, Joaquim hanya diam, merasa malu dan bingung. Ia tak pernah membayangkan penerbangan pertamanya akan seperti ini. Beberapa menit kemudian, manajer datang dengan 2 petugas keamanan. Waktu terasa berjam-jam bagi Joaquim. Helena langsung mengadu,
penuh amarah. Orang ini tak boleh di kelas utama, baunya seperti binatang. Ia mencemari udara, usir dia sekarang juga. Manajer Parubaya itu tampak lelah, mencoba menenangkan. Nyonya, saya mengerti, tapi boarding pass-nya valid. Helena memotong. Kau tahu siapa aku? Aku Helena Mendonca, suamiku salah satu pemegang saham maskapai ini. Kalau kau tak selesaikan ini, kau akan menyesal. Wajah manajer memucat mendengar nama itu. Ia beralih ke Joaquin, yang hanya bisa memandang dengan pasrah. Manajer berkata, "Tuan, maaf, mungkin Anda harus pindah ke ekonomi. Demi kenyamanan semua penumpang." Merasa jadi tontonan, Joaquin mengangguk. Tak apa, saya tak ingin merepotkan siapapun. Saat digiring keluar dari area kelas utama, Joaquin mendengar Helena berkata dengan angkuh, "Akhirnya, penerbangan yang beradab." Di kursi sempit barisan belakang ekonomi, Joaquin merogoh saku, mengeluarkan kertas kusut, hasil pemeriksaan kesehatannya, dan secarik kertas berisi vonis hidupnya. Tinggal beberapa tahun lagi. Joaquin menghela napas, menyimpan kembali amplop itu. Perjalanan ini seharusnya jadi awal baru, namun dimulai dengan pahit. Tapi Joaquin sederhana dan bijak. Ia tersenyum. "Hidup memberimu lemon. Buatlah limun yang menyegarkan." Pesawat lepas landas, membawa penumpang, dan dua takdir yang akan terjalin dengan cara tak terduga. Di kelas utama, Helena menikmati kemenangannya, tak menyadari dampaknya di masa depan. Di ekonomi, Joaquin memejamkan mata, memikirkan rencana untuk anak dan pertaniannya. 6 bulan kemudian, di kafe mewah di pusat kota Rio, seorang gadis menunggu dengan gelisah. Jari-jarinya mengetuk meja marmer. Luisa Mendonca, putri Helena, anggun jauh dari kemewahan ibunya. Mata hijaunya menatap sekeliling, hingga berhenti pada sosok yang baru masuk. Senyum merekah di wajahnya melihat Pedro, kekasihnya. Pedro Oliveira, tinggi dan tampan. Rambut hitamnya yang sedikit berantakan justru menambah pesonanya. Kemeja putihnya rapi, celana jeansnya berkualitas tinggi. "Maaf terlambat," katanya sambil mengecup Luisa. "Macet sekali." Luisa tersenyum, menggenggam tangannya. "Tak apa, aku juga baru sampai." Mereka memesan kopi, cappuccino untuk Luisa, kopi hitam untuk Pedro. Obrolan pun mengalir tentang keseharian, mimpi, dan rencana. Siapapun bisa melihat kilau di mata mereka, kilau cinta sejati. "Kau tahu," kata Pedro setelah hening sejenak, "ada yang ingin kukatakan." Luisa mencondongkan tubuhnya, penasaran. Apa Pedro ragu, mencari kata yang tepat? "Keluargaku. Aku jarang membicarakan mereka, tapi kurasa sudah saatnya kau bertemu ayahku." Wajah Luisa berbinar gembira. "Benarkah? Aku senang sekali. Aku ingin bertemu keluargamu." Pedro melanjutkan, "Tapi ayahku mungkin berbeda dari bayanganmu. Ia sederhana, seorang petani." Luisa mengerutkan kening, bingung. "Tapi, bukankah keluargamu bergerak di bisnis pertanian?" Pedro tersenyum gugup. "Ya, tapi ayahku lebih suka hidup sederhana. Ia mengelola pertanian utama kami di Rio."
Ia petani sejati. Raut wajah Luisa melembut. Bagus sekali, aku tak sabar bertemu dengannya. Di sisi lain kota, Helena Mendonça berdebat sengit di telepon. Apa pertanian Oliveira tak mau dijual, teriaknya. Tawarkan harga lebih tinggi. Semua orang punya harga. Helena membanting telepon. Frustrasi. Ia berdiri di dekat jendela, memandang kota. Kerajaan propertinya akan melakukan transaksi terbesar, membangun resor mewah di pedalaman Rio. Semuanya lancar, kecuali sebidang tanah strategis yang menolak dijual pertanian Oliveira. Alberto, panggilnya pada asisten, siapkan mobil. Aku akan ke pertanian Oliveira. Aku ingin tahu siapa yang menolak tawaran kita. Sementara itu, Joaquin Oliveira berdiri di pertaniannya, menyaksikan matahari terbenam. Ia teringat percakapan dengan Pedro. Ayah, kata Pedro, aku ingin kau bertemu seseorang yang spesial. Joaquin tersenyum, teringat kilau di mata Pedro. Kilau yang sama ia lihat di mata mendiang istrinya. Tentu, anakku, jawabnya. Akhir pekan ini, kini, memandang cakrawala oranye dan merah muda. Hati Joaquin dipenuhi perasaan campur aduk. Bahagia untuk Pedro, cemas menanti pertemuan itu, dan sedikit sedih karena hidupnya tak lama lagi. Ia teringat beberapa bulan terakhir, perjalanan keluar kota, kejadian memalukan di bandara, vonis dokter. Semua itu membuatnya memikirkan masa depan pertanian dan keluarganya. Membuat beberapa keputusan penting. Sejak saat itu, Joaquin mencurahkan seluruh waktunya untuk menyempurnakan penemuan terbarunya. Sebuah sistem irigasi revolusioner yang dapat mengubah lahan tandus menjadi ladang subur. Ini adalah warisannya, tak hanya untuk keluarganya, tapi juga berpotensi mengubah hidup ribuan petani di seluruh negeri. Saat matahari terbenam, Joaquin tak menduga beberapa hari ke depan akan mempertemukannya kembali dengan wanita yang telah menghinanya. Kembali ke kafe di Rio, Luisa dan Pedro mengakhiri kencan mereka. Jadi, sudah diputuskan. Luisa tersenyum. Akhir pekan ini, kita ke pertanian ayahmu. Pedro mengangguk, sedikit gugup. Ya, aku tak sabar kau bertemu dengannya. Dia orang yang hebat, sederhana, tapi punya kebijaksanaan yang langka. Luisa menggenggam tangan Pedro. Aku pasti akan menyukainya. Mungkin sebentar lagi kita bisa perkenalkan keluarga kita. Ibuku pasti senang. Pedro ragu, matanya sedikit redup. Tentu. Kita pelan-pelan saja. Ya, saat berciuman, mereka tak menyadari badai yang akan datang. Helena bertekad mendapatkan pertanian itu. Joaquin bersiap menyambut anak dan calon menantunya. Sementara Pedro dan Luisa tenggelam dalam cinta. Benang-benang takdir telah dijaluk. Akankah hasilnya? Malam tiba, menandakan hari-hari penting yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Panggung telah siap, aktor di tempatnya. Drama akan dimulai. Matahari baru terbit. Helena Mendonça telah meninggalkan Rio, menuju pedesaan. Supirnya mengemudikan SUV mewah, melintasi jalan berkelok, sementara Helena di kursi belakang, marah-marah memeriksa dokumen dan strategi negosiasi di tabletnya. Alberto panggilnya. Asistennya, Alberto, duduk di sebelahnya. Kau yakin kita punya semua informasi tentang pertanian ini?
Alberto, pria parubaya berkacamata, mengangguk gugup. "Yah, Nyonya, pertanian Oliveira telah turun-temurun. Pemiliknya Joaquin Oliveira, 68 tahun, duda, hanya punya satu putra." Mata Helena berkilat penuh ambisi. "Bagus, petani tua yang kesepian. Dia bukan tandinganku. Hari ini, tanah ini akan jadi milik kita." Sementara itu, di pertanian Oliveira, Joaquin terbangun oleh kokok ayam. Meski tua dan sakit, ia tetap bangun pagi untuk mengawasi pertaniannya. Namun, pagi ini terasa berbeda. Beberapa jam lagi, Pedro akan datang bersama wanita yang ingin ia kenalkan. Joaquin tersenyum memikirkan Pedro, putranya, sumber kekuatannya. Meski divonis sakit parah, Joaquin berjalan di ladang hijaunya, memeriksa sistem irigasi barunya. Hatinya penuh bangga dan harapan, karena penemuan ini dapat mengubah pertanian negaranya. Ia tak sabar berbagi ini dengan Pedro. Tak lama, Joaquin mendengar suara mobil. Jantungnya berdebar, mengira Pedro datang lebih awal. Namun, saat berbalik, ia melihat mobil yang tak semestinya ada di sana. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Helena keluar, hak tingginya terbenam di tanah. Ia mengernyit, tak nyaman dengan sekitarnya. "Selamat pagi," sapa Joaquin ramah. "Ada yang bisa dibantu?" Helena bersiap memulai negosiasinya, tapi tertegun saat melihat wajah Joaquin. Ia tampak mengenalinya, tapi segera ditepisnya. "Selamat pagi," katanya, tegap berdiri. "Saya Helena Mendonca, CEO Mendonca Group. Saya ingin bertemu Tuan Joaquin Oliveira." Joaquin langsung mengenali wanita yang menghinanya di bandara. Senyumnya sedikit goyah, tapi ia tetap sopan. "Saya Joaquin, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu?" Tanpa menyadari ia sedang berhadapan dengan pria yang pernah ia remehkan, Helena memulai pidatonya yang telah dilatih, menjelaskan keuntungan menjual pertanian ke perusahaannya, menawarkan harga fantastis, prospek pembangunan daerah, dan peluang unik. Joaquin mendengarkan dengan sabar, wajahnya tetap tenang. Saat Helena selesai, ia hanya berkata, "Terima kasih atas ketertarikannya, Nyonya Mendonca. Tapi pertanian ini tidak untuk dijual. Ini warisan keluarga, dan akan tetap begitu." Wajah Helena dipenuhi rasa terkejut dan amarah. Ia tak biasa ditolak. "Tuan Oliveira, mungkin Anda belum paham besarnya tawaran saya. Uang ini cukup untuk hidup nyaman seumur hidup." Joaquin tersenyum kecil. "Nyonya Mendonca, hidup bukan hanya tentang kenyamanan dan uang. Tanah ini sejarah saya, masa kini saya, dan masa depan anak saya. Itu tak ternilai harganya." Saat Helena hendak membalas, suara mobil lain menarik perhatian mereka. Pedro dan Luisa tiba. Pasangan muda itu turun, bingung melihat Joaquin, Helena, Alberto, dan supirnya berkumpul di halaman. "Ayah," Pedro melangkah hati-hati. "Ada apa?" Wajah Joaquin berseri-seri. "Pedro, kau sudah datang." Ia menoleh ke Helena yang gelisah. "Nyonya Mendonca, maaf, tamu saya sudah tiba. Seperti yang saya katakan, pertanian ini tidak dijual.
Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Helena terhenyak oleh penolakan itu, tak bisa berkata-kata. Tatapannya beralih dari Joaquin yang tenang ke Pedro, lalu ke Luisa. Kenapa putrinya ada di sini? Kau ngapain di sini, tanyanya. Luisa terbelalak, tak percaya melihat ibunya di tempat tak terduga. Ia tergagap. Ibu aku datang menemui ayah Pedro. Suasana hening. Semua orang mencerna kejadian ini. Wajah Helena menunjukkan rasa sakit. Akhirnya, Joaquin memecah keheningan. Suaranya tenang, namun hatinya bergejolak. Sepertinya kita perlu bicara. Mari kita ngopi di dalam. Ruang tamu yang biasanya hangat dan tenang, kini dipenuhi ketegangan. Joaquin, Pedro, Helena, dan Luisa duduk mengelilingi meja. Secangkir kopi mengepul di depan mereka, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Alberto dan supir sudah disuruh pergi, menyisakan kedua keluarga menghadapi situasi rumit ini. Pedro angkat bicara. Suaranya sedikit gemetar. Bisakah seseorang menjelaskan apa yang terjadi? Joaquin menghela napas panjang, menatap semua orang di meja. Nah, sepertinya takdir mempermainkan kita, menjalin hidup kita dengan cara tak terduga. Helena, yang sedari tadi marah, akhirnya bersuara. Luisa, kau sudah tahu. Kau tahu latar belakang keluargamu. Ucapan terakhirnya terdengar merendahkan. Luisa masih bingung. Ia menggeleng. Tidak, Bu. Aku tak tahu apa-apa. Pedro tak pernah cerita detail tentang keluarganya. Ia hanya bilang ayahnya seorang petani. Pedro mengangguk. Ya, aku hanya ingin Luisa mengenal ayahku, bukan menilai berdasarkan harta kami. Helena mendengus tak percaya. Jangan bicara soal harta, Pedro. Kau tahu berapa nilai tanah ini? Kau tahu apa yang kau sia-siakan? Joaquin memotong, tegas. Helena, kurasa ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan. Lebih penting dari nilai tanah ini. Ia menyebut namanya, membuat Helena terkejut. Ia menatap Joaquin. Untuk pertama kalinya, benar-benar memperhatikan pria ini. Tatapan dan keteguhan Joaquin membangkitkan ingatan yang mengganggu. Kita pernah bertemu, kan? Tanyanya. Suaranya kehilangan kepercayaan diri. Joaquin mengangguk pelan. Ya, nyonya Mendonca. Kita bertemu di penerbangan ke Rio beberapa bulan lalu. Jujur saja, pertemuan yang tak menyenangkan. Wajah Helena memucat. Ia teringat kejadian di bandara, menyadari perbuatannya, dan siapa yang ia perlakukan buruk. Rasanya seperti disiram air dingin. Luisa memandang mereka dengan cemas, bergantian menatap ibu dan kekasihnya. Ia bertanya dengan gemetar, "Itu kau? Bukau yang menghina ayah Pedro di bandara?" Helena terdiam, sesuatu yang jarang terjadi. Topeng kesombongannya runtuh, menampakkan sisi rapuhnya. Melihat itu, Joaquin mengambil kendali. Yang lalu biarlah berlalu, katanya tenang. Kita tak bisa mengubahnya. Yang penting sekarang, bagaimana kita menghadapi masa depan. Ia menoleh ke Pedro dan Luisa, yang tampak hampir menangis. Kalian saling mencintai. Itu jelas bagi siapapun yang melihat. Kalian saling mencintai, itu terlihat jelas. Jangan biarkan kesalahan atau prasangka orang lain mempengaruhi perasaan kalian. Helena masih berusaha tenang. Ia menatap Joaquin.
campur aduk antara bingung dan kagum. Setelah apa yang kulakukan, kau masih memaafkanku? Joaquin tersenyum pahit. Nyonya mendonca, hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Percayalah, aku lebih mengerti dari siapapun. Ia terdiam, menimbang apakah harus mengungkapkan rahasianya. Akhirnya ia memutuskan jujur. Aku didiagnosis penyakit langka. Kata dokter, aku hanya punya beberapa tahun lagi. Berita itu bagai bom. Pedro, yang sudah tahu, menunduk menahan tangis. Luisa menutup mulutnya, kaget. Helena merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Aku tak tahu gumamnya. Kesombongannya lenyap. Joaquin mengangguk. Tak banyak yang tahu. Karena itu, setiap hari, setiap saat, sangat berharga bagiku. Itulah mengapa pertanian ini, warisan untuk Pedro, begitu penting. Ini bukan soal tanah atau uang. Nyonya mendonca. Ini soal keluarga. Soal menciptakan sesuatu yang abadi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Mereka mencerna kata-kata Joaquin. Pedro akhirnya angkat bicara. Ayah, aku akan melanjutkan perjuanganmu. Aku akan mengurus pertanian dan penemuanmu. Aku akan melestarikan warisanmu. Luisa menggenggam tangan Pedro. Air mata berlinang. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Helena merasa asing di tengah mereka. Hidupnya berkisar bisnis, keuntungan, dan status sosial. Cinta dan pengabdian keluarga sederhana ini membuatnya mempertanyakan nilai-nilai hidupnya. Ia mulai bicara, suaranya gemetar. Aku minta maaf atas kejadian di pesawat, atas niatku membeli tanahmu, atas segalanya. Joaquin menatap Helena, melihat sesuatu di balik topeng wanita bisnis yang dingin. Aku menerima permintaan maafmu, Nyonya mendonca. Semoga kita semua belajar dari ini. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Sinar matahari sore menyinari ladang keemasan. Kemarilah, ajaknya. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Saat mereka berkumpul di jendela, Joaquin menjelaskan sistem irigasinya, rencana pengembangan pertanian berkelanjutan, dan visinya untuk masa depan tanah ini. Dalam suasana damai ini, Helena melihat nilai sejati tanah itu, bukan hanya harganya. Pedro dan Luisa merasakan cinta mereka semakin kuat di tengah kesulitan. Joaquin memandang mereka, merasa damai. Masih banyak ketidakpastian, tapi sore itu, di ruang tamu pertanian di pedesaan Rio, mereka telah mengambil langkah pertama menuju saling pengertian. Beberapa minggu kemudian, hubungan keluarga Oliveira dan Mendonca mulai mencair. Pedro dan Luisa memutuskan tak terpengaruh oleh situasi ini. Mereka fokus pada rencana pertanian. Suatu pagi yang cerah, Pedro mengajak Luisa berjalan-jalan di ladang, menjelaskan detail sistem irigasi ayahnya. Lihat, Luisa, katanya, menunjuk pipa-pipa yang hampir tak terlihat meliuk-liuk di tanah. Sistem ini tak hanya hemat air, tapi juga mendistribusikan nutrisi lebih efektif. Ini penemuan revolusioner, Luisa, yang terbiasa hidup di kota, terpesona. Luar biasa ayahmu jenius, Pedro. Sementara itu, di kantor pusat Mendonca Group di Rio, Helena termenung. Pertemuan di pertanian itu sangat berkesan baginya. Gairah Joaquin saat bicara tentang tanahnya, keyakinannya, meski menghadapi penyakit,
terus terngiang di pikirannya. Alberto, panggilnya. Batalkan semua jadwalku besok. Aku akan ke pertanian. Keesokan paginya, tak disangka, Helena mendoncak kembali ke pertanian Oliveira. Kali ini, ia bukan wanita angkuh berhak tinggi. Ia mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tulus dan penuh rasa ingin tahu. Joaquin menyambutnya di depan pintu, secangkir kopi di tangannya. Nyonya mendoncah, sungguh kejutan. Ada angin apa yang membawa Anda kemari lagi? Ada perlu apa? Nyonya mendoncah, tanya Joaquin. Helena ragu sejenak sebelum menjawab. Tuan Oliveira, aku kesini untuk belajar lebih banyak tentang pertanian ini. Tentang pekerjaan Anda. Tentu saja, jika Anda bersedia mengajariku. Alis Joaquin terangkat, terkejut, namun senyum ramah terukir di wajahnya. Baiklah, mari kita mulai pelajarannya, dan panggil saja aku Joaquin. Beberapa jam berikutnya, Joaquin mengajak Helena berkeliling pertanian, menjelaskan sistem irigasi, metode tanam, dan rencana masa depan. Helena menyimak dengan saksama, sesekali bertanya, menyimpan semua informasi di kepalanya. Kau tahu, Helena, kata Joaquin, memandang ke kejauhan. Saat pertama kali didiagnosis, aku merasa hidupku berakhir. Tapi sekarang aku sadar, ini justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Helena menatapnya penasaran. Apa maksudmu? Sistem yang kita kembangkan di sini, jelas Joaquin, bisa mengubah nasib petani di daerah kering. Tapi kita butuh orang yang berwawasan bisnis untuk mengembangkannya dalam skala besar. Mata Helena melebar. Ia mengerti maksud Joaquin. Kau mengajakku bekerja sama. Joaquin mengangguk. Ya, pengalaman bisnismu dan teknologi kami. Bayangkan dampak yang bisa kita ciptakan. Saat itu, hati Helena berubah. Gagasan menggunakan kemampuannya untuk sesuatu yang lebih besar dari keuntungan pribadi membakar semangat di dalam dirinya. Joaquin, katanya sambil mengulurkan tangan. Aku setuju. Dari kejauhan, Pedro dan Luisa melihat interaksi mereka, bertukar pandang penuh harap. Mungkin perselisihan kedua keluarga akhirnya berakhir. Saat makan siang, mereka menikmati hidangan desa yang lezat sambil menyantap ayam panggang khas Joaquin. Helena tersenyum. Kurasa aku mulai menyukai hidup di desa. Joaquin tertawa kecil, matanya berbinar. Hati-hati Helena, nanti kau malah menyetir traktor. Mereka tertawa, termasuk Helena. Luisa merasa ibunya tampak lebih rileks dan bahagia. Setelah makan siang, saat yang lain mengobrol di teras, Pedro mengajak Luisa ke sudut taman yang lebih sepi. Luisa, kata Pedro, jantungnya berdebar kencang. Beberapa bulan ini sungguh gila. Ya, semua yang terjadi antara keluarga kita dan proyek pertanian ini. Luisa tersenyum dan mengangguk. Ya, seperti naik roller coaster. Pedro menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Kau tahu, semua ini membuatku semakin yakin akan masa depan yang kuinginkan. Ia berlutut, mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Luisa tersentak, air mata menggenang di matanya. Luisa mendoncah. Suara Pedro gemetar karena haru. Maukah kau menikah denganku? Jawaban Luisa cepat
dan tegas. Ya, aku mau 1000 kali pun aku mau. Mereka menarik perhatian yang lain. Semua orang segera berkumpul, merayakan lamaran itu. Joaquin memandang mereka, air mata haru berlinang. Ia merasa sangat bersyukur. Meski sakit, ia menyaksikan babak baru penuh harapan bagi keluarganya. Tanpa diduga, Helena memeluk Joaquin. Terima kasih telah mengajariku arti sesungguhnya dari hidup. Saat matahari terbenam, pertanian bermandikan cahaya keemasan. Mereka duduk bersama, berbagi cerita, canda tawa, dan rencana. Pertanian yang tadinya jadi rebutan, kini menjadi simbol persatuan dan perdamaian. Joaquin duduk di kursi goyang kesayangannya, tersenyum memandang mereka. Ia tahu waktunya tak banyak, tapi ia juga tahu warisannya bukan hanya pertanian subur atau teknologi inovatif, melainkan keluarga yang bersatu. Saat bintang mulai bermunculan, Joaquin berdoa, bersyukur atas setiap tantangan, setiap pelajaran, dan terutama kesempatan melihat cinta dan harapan bersemi di tanah yang dulu tandus. Malam semakin larut, tapi bagi mereka semua, ini baru awal dari perjalanan baru yang menggembirakan. Setahun setelah pertunangan Pedro dan Luisa, banyak perubahan dan tantangan. Mereka mendirikan startup Air Esok untuk mengembangkan sistem irigasi Joaquin, dan dengan cepat mendapat pengakuan nasional. Helena juga mencurahkan energinya pada misi barunya. Ia bolak-balik antara Rio dan pertanian, bahkan lebih sering menghirup udara segar di pertanian ketimbang menikmati apartemen mewahnya di kota. Suatu siang yang terik, Helena dan Joaquin duduk di bawah pohon mangga besar, membahas perkembangan proyek. Kau tahu, Joaquin, kata Helena termenung. Kadang aku berpikir bagaimana hidupku jika kita tak bertemu hari itu. Joaquin tersenyum, kerutan di matanya semakin dalam. Takdir memang misterius, ya. Helena mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dulu aku hampa, selalu mengejar uang dan kekuasaan. Sekarang, ia merentangkan tangannya. Aku merasa melakukan sesuatu yang berarti. Joaquin berkata lembut, kau selalu punya potensi itu, Helena. Terkadang, kita hanya butuh dorongan untuk melihat apa yang benar-benar penting. Sementara itu, Pedro dan Luisa sibuk mempersiapkan pernikahan mereka di pertanian. Sebuah simbol persatuan mereka dan kedua keluarga. Suatu malam, saat menyiapkan undangan, Luisa menyadari Pedro lebih pendiam dari biasanya. Sayang, kau baik-baik saja? Tanyanya cemas. Pedro diam sejenak. Ayahku, Luisa, keadaannya semakin memburuk. Aku takut ia tak bisa melihat pernikahan kita. Luisa memeluk tunangannya erat. Ayahmu orang terkuat yang kukenal, Pedro. Aku yakin ia pasti hadir. Kata-kata Luisa menenangkan. Tapi kesehatan Joaquin bagai awan gelap yang menyelimuti mereka. Ia semakin kesulitan. Meski berusaha tetap optimis, tubuhnya jelas melemah dengan cepat. Helena pun punya ide. Dalam pertemuan keluarga, ia berkata,
Bagaimana kalau kita majukan pernikahannya? Kita bisa adakan upacara kecil di pertanian. Secepatnya, Pedro dan Luisa berpandangan, berkomunikasi tanpa kata. Ide bagus, kata Joaquin lirih, namun penuh haru. Tak ada yang lebih membahagiakanku daripada melihat mereka menikah. Keluarga pun setuju. Beberapa hari berikutnya, pertanian sibuk dengan persiapan. Semua bekerja sama untuk pernikahan sederhana, namun penuh makna ini. 3 minggu kemudian, di bawah langit berbintang, Pedro dan Luisa bertukar cincin. Joaquin, didampingi Helena, menyaksikan putranya memulai babak baru dalam hidup. Air mata haru berlinang. Pernikahan itu menjadi bukti cinta dan persatuan. Di bawah cahaya temaram, pasangan baru itu berdansa. Joaquin memandang mereka, tersenyum damai. Aku tahu, bisiknya, setiap detiknya berharga. Bulan-bulan setelah pernikahan dipenuhi suka duka. Kesehatan Joaquin terus menurun, tapi ia tetap tegar. Semangatnya untuk air esok, seolah memberinya kekuatan ekstra. Ia menghabiskan banyak waktu bersama Helena, Pedro, dan Luisa membahas ide dan rencana. Suatu pagi musim gugur, saat daun-daun keemasan berguguran, Joaquin meminta dibawa ke ladang, tempat sistem irigasinya pertama kali diuji. Aku ingin melihat hasil kerja kita untuk terakhir kalinya, katanya lirih, penuh haru. Helena, yang selalu mendampingi dan menghiburnya, mendorong kursi rodanya. Pedro dan Luisa berjalan di sampingnya, bergandengan tangan. Sesampainya di ladang, pemandangan menakjubkan terhampar di depan mereka. Barisan tanaman hijau subur membuktikan keberhasilan proyek mereka. Indah, kan, kata Joaquin, matanya berbinar. Bayangkan berapa banyak orang, berapa banyak keluarga yang akan terbantu. Helena berlutut di samping kursi roda Joaquin, menggenggam tangannya yang keriput. Ya, Joaquin, akan banyak yang terbantu. Warisanmu akan abadi. Malam itu, keluarga berkumpul di teras. Joaquin ingin bicara dengan mereka. Keluargaku tersayang, katanya. Suaranya lemah namun penuh cinta. Aku tak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya aku memiliki kalian. Pedro, anakku, kau kebanggaanku. Luisa, kau membawa cahaya dan harapan bagi keluarga kita. Dan Helena, ia terdiam, bertukar pandang dengan Helena. Kau mengajariku bahwa kita selalu bisa berubah dan berkembang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Proyek air esok bukan hanya perusahaan atau penemuan. Ia simbol bahwa kita bisa melampaui perbedaan. Simbol bahwa cinta dan pengertian bisa tumbuh di tempat yang tak terduga. Joaquin menatap mereka, penuh haru. Berjanjilah kalian akan melanjutkan ini. Bukan demi keuntungan, tapi untuk mengubah hidup orang lain. Mereka mengangguk, air mata mengalir tanpa suara. Beberapa minggu berikutnya, Joaquin semakin lemah. Namun semangatnya tetap tinggi. Ia selalu memberi kata-kata hangat dan nasihat bijak. Suatu malam musim dingin yang tenang, Joaquin Oliveira berpulang dalam tidurnya, dikelilingi orang-orang terkasih. Pemakamannya menjadi perayaan hidup.
Para petani dari seluruh daerah datang memberikan penghormatan, berbagi cerita tentang kebaikan Joaquin dan bagaimana penemuannya mengubah hidup mereka. Saat peti mati diturunkan, Helena memeluk Pedro dan Luisa yang berpelukan. "Ayahmu," katanya terbata-bata, "mengajariku arti sejati dari kekayaan. Bukan uang atau kekuasaan, tapi dampak yang kita tinggalkan dan kehidupan yang kita sentuh." Pedro mengangguk, menyeka air matanya. "Kami akan melanjutkan pekerjaannya, mewujudkan mimpinya di seluruh negeri, bahkan dunia." Luisa mengelus perutnya yang sedikit membuncit. Kejutan yang mereka temukan beberapa minggu lalu. "Kami akan memastikan generasi berikutnya tahu kisah kakek mereka yang tak hanya mengubah tanah, tapi juga hati manusia." Tahun-tahun berikutnya, pertanian Oliveira bukanlah pertanian biasa. Ia menjadi pusat inovasi pertanian, menarik peneliti dan petani dari seluruh dunia. Proyek air esok terus berkembang, membawa harapan dan kemakmuran ke daerah yang dulu dianggap tak layak huni. Helena, kini seorang nenek yang penyayang, sering memandang potret Joaquin di ruang tamu, bersyukur pada pria yang mengubah hidupnya dengan cara tak terduga. Pedro dan Luisa, kini orang tua dari 2 anak, melanjutkan perjuangan Joaquin dengan penuh semangat. Mereka memastikan kisah petani sederhana, bermimpi besar ini tetap hidup, menginspirasi generasi mendatang. Pertanian Oliveira menjadi bukti nyata akan cinta, pengertian, dan visi mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Warisan Joaquin tak hanya hidup di pertanian yang subur, tapi juga di hati setiap orang yang tersentuh oleh kebijaksanaan, kebaikan, dan cinta tanpa syaratnya. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah ke kanal Gray mempertahankan dunia untuk menjelajahi dunia yang menakjubkan ini.